Hendaknya kamu sempurna. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-Mu yang di surga sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siang itu, aku kedatangan seorang teman. Dengan berurai air mata, ia bercerita bahwa kedua anaknya bertengkar hingga sang kakak memukul adiknya. Sepanjang hidup hingga masa kuliah, keduanya nyaris tidak pernah bertengkar. Mereka saling mendukung. Sejak kecil diajarkan untuk saling memaafkan bila terjadi pertengkaran. Hingga kejadian siang itu, bertengkar hebat hanya karena masalah sepele. Hingga kini mereka tidak bertegur sapa. Aku bukan manusia sempurna seperti Yesus. Demikian ujar salah satu anaknya saat temanku menasihatinya. Saudara adalah juga sesama. Kadang kita lebih sabar dan maklum serta takut kehilangan teman daripada keluarga. Saat khotbah di bukit, Yesus memberi perintah, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Suatu hal yang sulit diterima akal sehat, terlebih untuk dilakukan. Dalam permusuhan hampir selalu ada kebencian, sakit hati, hingga balas dendam. Bagaimana manusia bisa mengasihi bila bertemu bahkan melihat wajah si musuh pun tidak sudi? Saat ini kerap kita mendengar permusuhan sesama saudara kandung, bahkan kebencian antara anak dengan orang tuanya. Apa yang diperintahkan Yesus sehubungan dengan permusuhan? Yesus menuntut para pengikutnya tidak hanya mencintai anggota kelompok, bangsa atau agamanya saja, tetapi juga musuh-musuhnya. Disinilah letak perbedaan murid-murid Yesus dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya mengasihi orang-orang yang telah mengasihi mereka, tetapi Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada musuh. Selain dengan tindakan, mengasihi musuh juga dilakukan dengan hati, yaitu berdoa bagi orang-orang yang telah membuat kita terluka, bersedih, marah, dan menderita. Hanya Bapa di surga yang mengetahui bahwa kita mendoakan mereka. Seperti Bapa yang telah memberikan hujan dan matahari bagi orang baik dan orang jahat, sebagai anak Allah, kita harus melakukan tindakan yang telah dilakukannya, yaitu mengasihi sesama. Yesus pun telah mengorbankan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa.
sikap dan tindakan kita kepada sesama hendaknya mencerminkan kasih Bapa kepada manusia, sehingga kita sempurna sama seperti Bapa sempurna. Allah Bapa, sumber kasih dan kebijaksanaan, bimbing aku untuk selalu mengasihi keluargaku, penuh maaf dan mendoakan mereka. Jangan biarkan aku jatuh ke dalam pencobaan. Amin.